Langit sore menggantung muram di atas rumah sederhana milik Raka dan Mira. Dari luar, rumah itu tampak tenang, halaman kecil dengan pot bunga, suara anak mereka Nara yang berusia 10 tahun bermain di teras, dan aroma tumisan bawang yang biasanya menyambut Raka pulang kerja. Tapi sore itu berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi. Raka menurunkan tas kerja, duduk di sofa, dan menatap ruang tamu yang kini tampak asing. Di atas meja, masih ada tumpukan tagihan yang belum sempat dibayar. Di dapur, tidak ada suara panci, tidak ada ucapan selamat datang dari istrinya. Yang ada hanya bayangan kekosongan. Sudah beberapa bulan ini, Raka merasa ada yang berubah pada Mira. Dulu, perempuan itu selalu menyiapkan teh hangat untuknya. Sekarang, bahkan untuk sekadar menyapanya pun terasa berat. Raka berusaha memahami, mungkin Mira lelah, mungkin suasana hati sedang tak baik. Tapi seiring waktu, Raka sadar ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perubahan suasana hati. Mira kini bekerja di sebuah butik mewah di pusat kota. Penampilannya berubah drastis. Dari yang dulu sederhana dan lembut, kini sering memakai parfum mahal, pakaian ketat, dan riasan yang menonjol. Raka bangga, awalnya. Ia pikir istrinya berkembang. Tapi kemudian, setiap kali ia pulang, Mira selalu membanding-bandingkannya. "Mas gak capek ya kerja terus tapi hasil segitu-gitu aja," kata Mira suatu malam, tanpa tatapan, sambil memainkan ponselnya. Raka hanya tersenyum kecut. "Yang penting halal, Mir. Aku berusaha sebaik mungkin. Tapi cukup gak? Lihat rumah ini, lihat aku. Aku capek hidup pas-pasan terus." Kata-kata itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dadanya. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena ketidakpeduliannya begitu dalam. Raka menunduk. Ia bukan laki-laki yang sempurna, tapi ia selalu berjuang. Beberapa hari kemudian, Raka mendapati Mira pulang larut malam. Alasan klasik, lembur, rapat, atau temannya ulang tahun. Tapi Raka mulai curiga. Pakaian Mira beraroma parfum laki-laki. Ponselnya selalu disembunyikan. Namun yang membuat Raka tetap diam hanyalah satu alasan, Nara. Anak mereka yang polos, yang selalu memeluk ayahnya setiap malam, berkata, "Ayah jangan marah sama ibu ya, ayah harus sabar." Dan Raka menuruti kata-kata kecil itu. Tapi semua kesabarannya diuji pada malam itu. Malam ketika ia pulang lebih awal karena pekerjaannya selesai lebih cepat. Ia ingin memberi kejutan kecil, sekotak roti kesukaan Mira dan Nara. Tapi ketika ia membuka pintu rumah, suasana hening mencurigakan. Lampu ruang tamu mati, hanya suara samar dari kamar tidur. Langkah Raka pelan. Jantungnya berdetak keras. Semakin dekat, ia mendengar suara yang tak seharusnya ada di rumahnya sendiri. Tawa pelan. Napas tersengal. Dan suara Mira, yang dulu hanya miliknya. Raka berhenti di depan pintu kamar. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Ia tahu, jika dibuka, hidupnya tak akan sama lagi. Tapi rasa sakit karena ketidaktahuan lebih buruk dari kebenaran yang menusuk. Pintu kamar itu terbuka dengan suara berderit kecil, namun cukup untuk membuat dua sosok di dalamnya tersentak. Cahaya dari lorong menyinari sebagian ruangan, menyingkap bayangan tubuh yang saling berdekapan di atas ranjang, tubuh perempuan yang begitu Raka kenal, dan pria asing yang bahkan tak sempat menutupi wajahnya. Waktu seperti berhenti. Raka berdiri kaku di ambang pintu. Roti yang ia bawa terjatuh dari tangannya, berhamburan di lantai. Suara roti yang menimpa ubin terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang menusuk. Mira menoleh, wajahnya pucat. Raka? Raka tak mampu berkata apa-apa. Napasnya tersengal, seolah udara di ruangan itu menguap seketika. Ia hanya menatap, dengan mata yang bergetar, antara marah dan hancur. Tubuhnya menegang, jari-jarinya mengepal.
Laki-laki asing itu buru-buru bangun, mengenakan bajunya dengan gugup. Gue gak tahu dia udah nikah, katanya gugup, mencoba mencari jalan keluar. Tapi Raka tidak memperhatikan. Fokusnya hanya satu, perempuan yang selama ini ia cintai, ia perjuangkan, yang kini menghancurkan semua harga dirinya. Mira berlari menghampiri, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. "Mas, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa?" Suara Raka pecah, keras, berat, dan gemetar. "Di ranjang ini? Di rumah ini? Di depan mata aku, kamu masih mau jelasin?" Mira terdiam, air matanya jatuh. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena takut. Ia tahu, malam itu segalanya berubah. "Mas, aku hilaf," ucapnya pelan, mencoba meraih tangan suaminya. Raka mundur. "Hilaf itu kalau sekali. Tapi ini udah berbulan-bulan, kan? Setiap malam kamu bilang lembur." Ternyata lemburnya di rumah sendiri. Mira terisak, tapi tidak berani mendekat. Dan saat itulah terdengar suara kecil dari balik pintu lorong. "Ayah? Ibu? Ada apa?" Raka menoleh. Di sana, berdiri Nara, dengan piyama bergambar dinosaurus, rambut berantakan, matanya sayu karena baru bangun. Tapi yang paling menghancurkan adalah wajah kebingungannya. Ia melihat ibunya bersembunyi di balik selimut, dan seorang pria asing yang sedang tergesa mengenakan celana. Anak kecil itu menatap bergantian antara ayah dan ibunya, dan dalam sekejap, matanya dipenuhi air. "Ibu, ngapain sama om itu?" Suara Nara lirih, tapi menusuk seperti belati. Mira langsung menunduk, tak sanggup menjawab. Raka menatap anaknya, dan di sanalah seluruh pertahanannya runtuh. Seluruh rasa sabar yang ia simpan, seluruh air mata yang ia tahan selama ini, pecah bersamaan. Raka menghampiri anaknya, memeluk erat tubuh kecil itu. "Maaf, Nak. Ayah minta maaf," bisiknya parau. "Kamu gak pantas lihat semua ini." Nara menangis di dada ayahnya, tubuhnya gemetar. "Kenapa ibu jahat sama ayah? Ayah kan baik," katanya di sela tangis, polos tapi menghantam hati Raka berkali-kali. Pria asing itu akhirnya kabur lewat jendela belakang, meninggalkan kekacauan tanpa sisa. Raka berdiri, memandang istrinya untuk terakhir kali malam itu. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. "Mira," ucapnya pelan tapi tajam. "Kamu bukan cuma hancurin rumah tangga ini. Kamu hancurin hati anakmu sendiri." Mira menangis, menunduk, tapi tak berani bicara. Dan Raka hanya berjalan keluar, menggandeng tangan Nara yang masih menangis terseduh. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi, rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan dinding dingin dan kenangan busuk. Malam itu, Raka tidur di rumah kontrakan temannya. Ia tak bisa memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, bayangan itu muncul. Mira dengan pria lain, suara tangis anaknya, dan rasa malu yang membakar dari dalam. Ia menatap langit-langit kamar yang sempit dan berbisik pelan. "Demi anakku, aku gak akan hancur begini. Tapi kamu, Mira, kamu bakal tahu rasanya kehilangan segalanya." Dari malam itu, lahirlah dendam dalam diri Raka. Dendam yang tak terucap, tapi tumbuh perlahan, bukan sekadar ingin membalas, tapi ingin menunjukkan bahwa harga diri seorang ayah tak bisa diinjak begitu saja. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam itu, malam ketika Raka kehilangan segalanya dalam satu pandangan. Sejak saat itu, rumah itu tak lagi ia datangi. Semua kenangan tentang Mira, tawa, masakannya, bahkan bau parfum di kamarnya, kini menjadi racun yang menyesakkan dada. Raka kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor bila hujan, tapi di tempat itulah ia mencoba menyusun ulang sisa-sisa hidupnya. Bersama Nara,
Satu-satunya alasan ia masih kuat bangun setiap pagi. Anak itu kini lebih pendiam. Biasanya Nara suka bercerita tentang sekolah, teman-teman, atau minta ditemani tidur sambil mendengar dongeng. Tapi sejak malam itu, senyum kecilnya jarang muncul. Kadang di tengah malam, Raka mendengar tangisan pelan dari kasur sebelah. "Kenapa ibu jahat, yah? Apa ayah gak sayang ibu lagi?" Raka hanya bisa memeluk anaknya, menahan air mata yang nyaris pecah setiap kali pertanyaan itu keluar. "Bukan ayah yang gak sayang, nak," bisiknya lembut, "tapi kadang, cinta bisa disalahgunakan. Dan kalau orang yang kita sayang gak lagi menghargai, kita harus belajar melepas." Nara hanya terdiam, memejamkan mata. Dan di sanalah Raka sadar, luka terbesar bukan di dirinya, tapi di hati anak kecil itu yang kehilangan ibunya dalam cara paling menyakitkan. Setiap pagi Raka tetap berangkat kerja. Ia bekerja di bengkel kecil milik sahabatnya, Dimas, seorang lelaki sederhana tapi berhati besar. Dimas tahu sebagian cerita, tapi tak pernah memaksa Raka bercerita lebih. "Gue cuma pengen lo ingat, Rak," katanya suatu sore. "Lo gak kalah cuma karena dia nyakitin lo. Lo kalah kalau lo berhenti berjuang." Kata-kata itu jadi bara kecil dalam dada Raka. Ia mulai kerja lebih keras. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia bahkan mulai mengambil kerja tambahan malam hari sebagai sopir ojek online, demi bisa bayar sekolah Nara dan menabung untuk masa depan. Mira, kabar terakhir, ia masih tinggal di rumah itu. Tetangga mulai berbisik, beberapa bilang lelaki yang dulu bersama Mira sering datang diam-diam. Raka hanya mendengar dari jauh. Ia tak ingin mendekat, tapi di dalam hatinya, amarah itu tumbuh. Dendam itu bukan lagi seperti bara panas yang membakar, tapi dingin, sunyi, dan berencana. Ia tak ingin membalas dengan tangan. Ia ingin membalas dengan keberhasilan. Ia ingin suatu hari berdiri di depan Mira, bukan untuk memaki, tapi untuk membuatnya menyesal melihat apa yang ia sia-siakan. Suatu sore, Dimas datang membawa kabar. "Rak, lo inget bengkel yang di pusat kota? Pemiliknya mau jual. Gue tahu lo jago servis motor. Kalau kita patungan, kita bisa ambil alih tuh tempat." Raka terdiam lama. Ia tak punya modal besar, hanya tabungan seadanya. Tapi Dimas menatapnya serius. "Gue bantu modal. Lo yang urus operasional. Gue percaya lo." Untuk pertama kalinya setelah lama, Raka merasakan secercah harapan. Ia bekerja tanpa lelah, dari pagi sampai malam, memperbaiki motor, menerima pelanggan, bahkan belajar mengelola keuangan. Dalam beberapa bulan, bengkel itu mulai ramai. Namanya terkenal karena kejujurannya, sesuatu yang langka di dunia perbengkelan. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai suami yang ditinggal istrinya, tapi sebagai Raka, mekanik jujur yang sukses membangun dari nol. Dan di setiap malam ketika ia menghitung hasil kerjanya, Raka menatap foto Nara di meja, berbisik lirih. "Ini semua untuk kamu, nak. Ayah janji, kamu gak akan hidup dalam bayang-bayang kebusukan masa lalu." Waktu berjalan cepat. 2 tahun berlalu. Nara kini sudah berusia 12 tahun, mulai masuk SMP, mulai tumbuh jadi anak yang cerdas dan berani. Ia jarang menyebut nama ibunya. Luka itu tampak sudah kering, meski Raka tahu, bekasnya masih di sana. Suatu hari, di sebuah sore mendung, Raka sedang menutup bengkel ketika sebuah mobil berhenti di depan. Mobil putih, mengilap, dengan plat nomor yang terasa familiar. Dari mobil itu, keluar seorang perempuan berpenampilan rapi, wajahnya cantik tapi tampak letih. "Nyira." Raka tertegun. Seluruh ingatan yang ia kubur 2 tahun lalu mendadak menyeruak lagi, tawa, tangisan, dan malam ketika ia hancur. Mira berdiri di hadapannya dengan mata berkaca. "Raka," suaranya lirih, bergetar. "Aku cuma pengen ngomong sebentar." Raka menatapnya datar.
Ia tidak marah, tidak juga lembut. Sekadar tatapan seseorang yang pernah mati di dalam dan lahir kembali tanpa memerlukan pengakuan. Aku cuma mau tahu, lanjut Mira, suaranya hampir berbisik. Nara, dia baik-baik aja? Dia baik, jawab Raka singkat. Lebih baik dari yang kamu kira. Mira menunduk, menatap jari-jarinya yang gemetar. Raka, aku salah. Aku hancur setelah kamu pergi. Laki-laki itu cuma mainin aku. Dia ninggalin aku. Aku. Cukup. Nada suara Raka datar, tapi dingin. Aku gak perlu dengar sisa ceritamu. Kamu udah pilih jalanmu waktu itu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku gak dendam. Mira menatapnya kaget, sedikit lega, sebelum Raka melanjutkan. Dendamku udah selesai waktu aku lihat anakku bisa tertawa lagi tanpa harus dengar kamu teriak hinaan di rumah. Waktu aku lihat aku bisa berdiri sendiri tanpa kamu, tanpa belas kasihan siapapun. Itu balasanku. Air mata Mira jatuh tanpa suara. Ia menatap Raka lama, seolah baru sadar betapa dalam luka yang pernah ia torehkan. Mira berusaha menatap matanya. Bolehkah aku lihat Nara? Tanyanya lirih. Raka terdiam. Setelah hening beberapa detik, ia menjawab pelan, kalau Nara mau. Aku gak akan melarang. Tapi jangan paksa dia untuk mengingat sesuatu yang membuatnya sakit. Mira mengangguk pelan. Dan ketika ia pergi, Raka berdiri lama di depan bengkel, menatap punggung perempuan yang dulu pernah jadi segalanya, kini hanya bayangan masa lalu. Dalam hatinya, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa pemalasan paling indah bukan dengan menghancurkan, tapi dengan bangkit tanpa perlu menginjak siapapun. Malam itu, ia menatap anaknya yang sedang belajar di meja kecil kontrakan. Nara menoleh, tersenyum tipis. Ayah, aku pengen jadi seperti ayah. Kuat, gak gampang nyerah. Raka tersenyum. Ia mengusap kepala anaknya lembut. Jadilah lebih baik dari ayah, nak. Karena ayah dulu sempat lemah. Tapi kamu harus jadi laki-laki yang gak tumbuh dari dendam, tapi dari keteguhan. Dan di sanalah, untuk pertama kali setelah lama, Raka benar-benar damai. Bukan karena Mira menyesal, tapi karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dendam yang dulu tumbuh dalam luka, kini berubah jadi kekuatan yang melahirkan kebijaksanaan. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. 3 tahun sejak Raka meninggalkan rumah yang pernah menjadi saksi cinta dan pengkhianatan. Waktu berjalan seperti arus yang deras, membawa pergi segala amarah, tapi menyisakan bekas yang tak pernah hilang sepenuhnya. Kini Raka hidup tenang bersama Nara di rumah kecil dekat bengkel barunya yang semakin ramai. Bengkel itu bukan lagi sekadar tempat kerja, itu adalah simbol kebangkitan. Di dindingnya tergantung papan besar bertuliskan, "Kerja jujur, hidup bermartabat." Tulisan itu dibuat oleh Nara sendiri, dengan cat biru cerah. Setiap kali Raka melihatnya, ia merasa seolah luka lamanya perlahan sembuh. Pagi itu, Raka sedang menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan telur mata sapi. Ketika Nara muncul dari kamar, kini sudah mengenakan seragam SMP. Anak itu tumbuh cepat, tubuhnya mulai tinggi, wajahnya mulai menyerupai ayahnya. "Ayah, nanti sore aku mau lomba futsal." "Ayah datang ya," kata Nara sambil menenteng tas. "Tentu, nak. Ayah janji gak akan ketinggalan kali ini." Raka tersenyum. Ada kebanggaan yang sulit dijelaskan setiap kali melihat anaknya berbicara dengan semangat. Senyum Nara kini bukan lagi senyum anak yang terluka, tapi senyum anak yang kuat karena melihat ayahnya tak pernah menyerah. Ketika Nara berangkat sekolah, Raka duduk di kursi dapur, menatap cangkir kopinya lama. Sudah lama ia tidak memikirkan Mira. Namun kadang, di sela-sela kesibukan, bayangan itu datang, sekadar bayangan samar, tanpa rasa marah, tanpa rindu.
Hanya sepotong masa lalu yang pernah mengajarkannya arti jatuh dan bangkit. Sore itu, Raka datang ke lapangan futsal sekolah Nara. Ia duduk di tribun, mengenakan jaket hitam dan topi. Suara peluit, teriakan anak-anak, dan sorakan orang tua memenuhi udara sore. Ia melihat Nara berlari di lapangan, gesit, penuh semangat. Setiap kali bola menyentuh kakinya, sorakan terdengar. Raka tersenyum, anak itu tampak begitu hidup. Namun ketika matanya menatap ke sisi lain lapangan, jantungnya tiba-tiba berdegu pelan. Di antara para penonton, berdiri seseorang yang tak asing, Mira. Perempuan itu tampak jauh berbeda. Wajahnya tirus, matanya redup, tapi dari tatapan itu, Raka tahu, ia datang bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Raka menunduk. Ia tak ingin membuat adegan, tak ingin menarik perhatian. Tapi setelah pertandingan usai dan Nara keluar lapangan dengan keringat bercucuran, Mira menghampiri pelan. "Nara." Suaranya lembut, penuh ragu. Nara menoleh. Seketika, waktu seperti berhenti. Anak itu terpaku, tak tahu harus bicara apa. Ia mengenali wajah itu, meski sudah lama tak melihatnya. "Ibu," suaranya pelan. Mira meneteskan air mata, lalu berlutut di hadapan anaknya. "Iya, sayang, ini ibu." Ia berusaha memeluk, tapi Nara kaku. Tangannya terangkat setengah, lalu turun lagi. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh di sana. Raka berjalan mendekat. Suasana itu berat, hening, tapi tak ada kemarahan. Hanya sepi yang dalam. "Ibu cuma mau lihat kamu," kata Mira lirih, matanya berpindah ke Raka. "Aku tahu aku gak pantas minta maaf. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan buat bicara sama anakku." Raka menatap Nara. "Kamu yang tentukan, Nak. Ayah gak akan maksa." Nara terdiam. Beberapa detik kemudian, anak itu akhirnya mengangguk pelan. "Boleh, tapi aku gak mau dengar alasan. Aku cuma mau tahu satu hal, kenapa ibu tega ninggalin ayah?" Pertanyaan itu membuat Mira menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang pecah. Ia tak punya jawaban. Tak ada alasan yang cukup untuk menghapus luka sebesar itu. Aku bodoh, Nak," jawabnya lirih. "Ibu pikir kebahagiaan itu soal uang, soal hidup enak. Tapi ibu lupa, yang paling berharga justru yang ibu buang." Air mata Nara menetes. Ia menunduk. "Ibu nyakitin ayah. Aku lihat sendiri malam itu." Kata-kata itu membuat dada Mira terasa diremas. Ia menangis lebih keras, suaranya parau. "Aku tahu, dan setiap malam aku dihantui wajah kamu waktu nangis di pelukan ayah." Ibu nyesel, Nara. Tapi mungkin udah terlambat. Raka berdiri diam di dekat mereka, memandangi dua orang yang dulu ia cintai dengan caranya masing-masing. Luka itu memang dalam, tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih besar, pemaafan. Setelah beberapa menit, Mira berdiri. "Aku gak akan ganggu kalian lagi," katanya dengan suara gemetar. "Aku cuma mau lihat kalau kalian bahagia, itu aja udah cukup buat aku." Raka menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Mira." Perempuan itu menoleh, air matanya masih mengalir. "Kamu udah datang sejauh ini buat minta maaf. Jangan buang sia-sia. Maafin dirimu sendiri juga. Karena kalau kamu terus nyalahin diri, kamu gak akan pernah sembuh." Mira menatapnya dengan mata berkaca. "Masih ada sedikit kebaikan di hati kamu, ya?" Raka menggeleng kecil. "Bukan kebaikan, Mir. Cuma keikhlasan. Karena kalau aku masih marah, aku cuma akan nyakitin anakku sendiri." Mira terdiam. Lalu, dengan langkah pelan, ia memeluk Nara sebentar, cukup singkat untuk tak mengorek luka, tapi cukup lama untuk menyalurkan kerinduan seorang ibu. Kemudian ia pergi.
Dan Raka tahu, itu akan jadi pertemuan terakhir mereka. Malamnya, Raka dan Nara duduk di teras rumah. Bulan menggantung indah di langit, dan angin malam berhembus lembut. Nara menatap ayahnya. "Ayah, aku gak marah sama ibu, tapi aku gak bisa lupa." Raka tersenyum tipis. "Itu namanya manusiawi. Lupa itu urusan waktu. Tapi yang penting, kamu gak bawa benci. Karena benci cuma akan bikin hidupmu berat." "Ayah udah maafin ibu?" tanya Nara lagi. Raka menatap langit sejenak sebelum menjawab, "Udah. Karena kalau aku gak maafin, aku gak akan bisa jalan sejauh ini." Nara mengangguk, lalu menyandarkan kepala di bahu ayahnya. "Terima kasih, Yah, udah kuat buat aku." Raka menatap anaknya, lalu berbisik, "Ayah kuat karena kamu, Nak. Dulu ayah jatuh karena cinta, tapi ayah bangkit karena tanggung jawab." Mereka berdua terdiam lama, menikmati keheningan malam. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar, menandakan waktu terus berjalan, dan luka-luka masa lalu akhirnya benar-benar menjadi kenangan. Beberapa tahun kemudian, Nara tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Ia sering membantu di bengkel sepulang sekolah. Di salah satu dinding bengkel, ia menulis kalimat baru di bawah tulisan lama ayahnya. "Luka bukan alasan untuk berhenti. Kadang, luka justru yang membuat kita kuat." Raka hanya tersenyum ketika membaca tulisan itu. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Dendam yang dulu membakar kini telah berubah menjadi pelajaran hidup. Dan di dalam ketenangan sore itu, Raka menatap langit, berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, karena dari pengkhianatan, Kau ajarkan arti kesetiaan. Dari rasa sakit, Kau tunjukkan arti kebijaksanaan." Senyumnya tenang. Hatinya damai. Karena akhirnya, harga diri seorang ayah bukan diukur dari seberapa besar ia membalas, tapi seberapa tulus ia bertahan.